Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Jawa Sunyi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kisah Danghyang Tanah Jawa, Syekh Subakir dan dua ulama khoz. Mari kita pelajari lebih lanjut. Dalam catatan sejarah yang terdapat dalam kitab-kitab babat, dikisahkan bahwa Sabdo Palon adalah penasihat Raja Majapahit, Prabu Brawijaya V. Namun, eksistensi Sabdo Palon sebenarnya melebihi peran tersebut dan diyakini sebagai penasihat bagi para raja Jawa sebelumnya. Meskipun tidak secara eksplisit tertulis dalam kitab-kitab sastra atau babat, kepercayaan ini dapat ditemukan dalam tradisi keagamaan asli Jawa, seperti agama Budi dan Kapitayan. Contoh penjelasan singkat berikut dapat digunakan untuk menguatkan teori di atas. Pertama, kepercayaan akan keberadaan Danghyang, kekuatan spiritual yang berasal dari roh nenek moyang yang dianggap melindungi sekelompok masyarakat. Kepercayaan ini merupakan bentuk animisme atau pandangan bahwa makhluk halus seperti jin dapat hidup ribuan tahun dan menjadi pelindung atau dewa. Kedua, nama Sabdo Palon sebenarnya adalah nama lain dari Semar dalam mitologi pewayangan Jawa, yang dianggap sebagai Danghyangnya Tanah Jawa. Semar sebenarnya juga dapat dianggap sebagai dewa dalam agama Jawa, sebagai saudara tertua Dewa Siwa, Betara Guru, dalam agama Hindu. Dewa Siwa dipuja sebagai dewa penghancur atau pemberi kekuatan, sedangkan Semar dianggap sebagai penasihat para raja Jawa. Namun, Semar juga diyakini mampu menyamar di bumi dan menguasai alam roh halus, sehingga roh halus lainnya di Jawa dianggap sebagai keturunannya. Tidak adanya pemujaan terhadap Semar seperti dewa-dewa lainnya mungkin disebabkan oleh janji setia Semar kepada Resi Manumanasa yang pernah membantunya, sehingga Semar berjanji akan menjadi penasihat para raja Jawa dan keturunannya, seperti yang tercatat dalam Jangka Jayabaya. Ketika Prabu Brawijaya V dipengaruhi oleh ajaran yang dibawa oleh Sunan Kalijaga dan memeluk agama Islam, ia mengatakan, "Jika saya tidak menerima agama Islam, karena saya adalah Raja Danghyang Jawa, maka sudah sewajarnya saya harus berpisah." Pisahnya dengan Sabdo Palon tidak membuat sang raja kembali ke Majapahit, dan ada yang mengatakan bahwa Brawijaya kemudian menyamar menjadi Sunan Pandanaran. Ketiga, kisah lain yang menyebutkan Danghyang Tanah Jawa adalah kisah Syekh Subakir, utusan Kesultanan Utsmaniyah dari Turki, yang berperang melawan penguasa roh halus di Jawa yang bernama Semar, dan berakhir dengan perjanjian pembagian wilayah kekuasaan masing-masing. Bagian selatan Jawa menjadi wilayah kekuasaan Semar, sementara bagian utara, timur, dan barat menjadi wilayah kekuasaan Syekh Subakir, Islam. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa Syekh Subakir sebenarnya sama dengan Syekh Jumadil Kubro, leluhur para wali Songo. Pendapat ini dapat diterima jika dilihat dari segi usia mereka, karena Syekh Jumadil Kubro juga memiliki usia panjang hingga 183 tahun dan meninggal di Wajo, Sulawesi Selatan pada tahun 1453 Masehi. Dalam konteks ini, Gunung Turgo yang terletak tidak terlalu jauh dari Gunung Tidar Magelang, tempat sejarah Syekh Subakir, dapat dikaitkan dengan Gunung Turgo sebagai tempat sejarah Syekh Jumadil Kubro. Keempat, terdapat kisah menarik dari seorang teman santri asal Purworejo. Beliau menceritakan pengalamannya saat melakukan perjalanan dengan gurunya, seorang ulama Habib yang dikenal di Indonesia. Sang ulama Habib mengatakan, "Inilah makam guru para raja Jawa," sambil menunjuk ke sebuah perbukitan yang masih aktif di Jawa Tengah. Santri tersebut kemudian bertemu dengan seorang kiai ulama terkemuka di selatan Yogyakarta dan bertanya tentang guru para raja Jawa. Kiai tersebut membuktikan dengan mengunjungi makam tersebut. Setelah tiba di tempat tersebut, kiai tersebut bertanya, "Siapakah Anda?" dengan maksud mengacu pada Semar atau Sabdo Palon yang saling mengenal dan menghormati, sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Namun, siapakah tokoh yang sebenarnya dikunjungi? Masyarakat sekitar gunung berapi tersebut, merbabu, menganggapnya sebagai Ki Hajar Doko, leluhur mereka, dan menggelar pertunjukan wayang kulit sebagai ritual tahunan. Namun, menurut ulama Habib dan kiai yang disebutkan di atas,
Ki Hajar Doko sebenarnya adalah dua nama, yaitu Ki Hajar dan Ki Doko, yang sebenarnya mengacu pada Semar dan Togog, atau Sabdo Palon dan Noyo Genggong pada zaman Majapahit, yang sebenarnya adalah tokoh yang sama. Semar atau Sabdo Palon hanyalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keistimewaan dengan usia ribuan tahun. Karena asal-usulnya bukan berasal dari manusia. Dalam catatan Babad dikisahkan bahwa Hyang Semar masih merupakan keturunan dari beberapa generasi setelah Anwar, putra Nabi Syits yang merupakan putra keenam Nabi Adam dan saudara dari Kabil dan Habil. Hyang Semar dikisahkan menikah dengan seorang wanita keturunan Izazil yang menyamar sebagai istri Nabi Syits. Silsilah raja-raja di Jawa juga dikatakan sebagai keturunan Anwar, dan para dewa dalam mitologi Jawa juga memiliki silsilah yang sama dan memiliki kelebihan dalam dunia paralel karena pernikahan mereka dengan bangsa jin. Selain itu, Soeharto, selain sebagai seorang presiden, juga dikenal dengan julukan Raja Jawa, karena pengaruh filosofi kejawen yang kuat dalam hidupnya, seperti yang diakui dalam bukunya. Tempat ritual yang sering dikunjunginya untuk meditasi sejak sebelum menjadi presiden hingga masa jabatannya adalah Gunung Selok Jambe Pitu dan Serandil, yang terkenal sebagai petilasan Hyang Semar di Cilacap. Konon, ulung, Raja Jawa, ini didapat setelah mengkonsumsi jamur Dwipo. Dalam kesimpulannya, Dang Hyang Tanah Jawa, Sabdo Palon, Semar, dan Syekh Subakir memiliki keterkaitan yang erat dalam kepercayaan dan tradisi Jawa. Mereka merupakan tokoh-tokoh yang diyakini memiliki peran penting dalam melindungi dan mempengaruhi sejarah dan kehidupan masyarakat Jawa. Meskipun tidak semua informasi tersebut terdokumentasi secara eksplisit dalam kitab-kitab sastra atau babad, namun kepercayaan dan pengetahuan tentang mereka tetap ada dalam budaya dan tradisi Jawa yang autentik. Artikel ini ditulis Haryanto, pendidik di SMP Negeri 1 Palian, Gunung Kidul DIY. Itulah sedikit sejarah tentang kisah Dang Hyang Tanah Jawa, Syekh Subakir dan dua ulama host. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih sudah menonton.